Kondisi terumbu karang dan komunitas ikan di Taman Nasional Teluk Cendrawasih di wilayah Kabupaten Teluk Undama. Monitoring kesehatan karang merupakan komponen terpadu dalam pengelolaan. Data yang diambil saat monitoring akan dianalisis dan diinterpretasi, dan selanjutnya dikomunikasikan kepada pengelola kawasan untuk dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan pengelolaan. Dalam monitoring ini yang diamati adalah tutupan karang dan komunitas ikan. Komunitas ikan yang diamati adalah jenis ikan, ukuran ikan, dan jumlah ikan yang dijadikan sebagai indikator. Tutupan karang dicatat dengan menggunakan metode transek titik atau point intercept transek atau disingkat PIT, dengan mencatat bentuk hidup karang pada 3 transek yang diletakkan di atas dasar perairan pada kedalaman 10 meter. Tiap transek memiliki panjang 50 meter, sedangkan interval untuk tiap titik pengamatan adalah 0,5 meter. Untuk komunitas ikan dicatat menggunakan metode gabungan antara transek sabuk dan survei renang jauh atau long swim. Pencatatan dilakukan untuk jumlah dan ukuran ikan dari spesies atau famili tertentu dalam transek sepanjang 5 kali 50 meter pada kedalaman 10 meter di setiap lokasi. Data dari lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menghitung presentasi tutupan karang dan biomasa ikan. Spesies ikan yang digunakan sebagai indikator adalah spesies ikan herbivore terdiri dari ikan baronang atau ikan samandar, ikan kakatua, dan ikan kulit pasir. Spesies ikan yang memiliki nilai ekonomis penting yaitu dari famili Serranidae atau ikan kerapu atau ikan goropa, famili Libjanidae atau ikan kakap, dan famili Haemulidae atau ikan raja bau. Kami melakukan monitoring di 29 lokasi di Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Dari 29 lokasi, 20 diantaranya berada di wilayah Kabupaten Teluk Undama. Berikut ini adalah grafik tren tutupan karang keras hidup di 20 titik pada tahun 2011, 2016, dan tahun 2018. Pulau Numamurang, Depan Nyomber, Pulau Puruk, termasuk 7 lokasi yang memiliki tutupan karang keras lebih dari 50% pada tahun 2018. Perubahan tutupan karang keras secara spasial dari tahun 2011, 2016, dan 2018 dapat dilihat pada peta berikut ini. Tutupan karang keras di sebagian besar wilayah tidak mengalami perubahan signifikan, kecuali di sekitar Pulau Rorebo dan Pulau Ro yang meningkat, dan di Pulau Rumberpon yang menurun. Pada tahun 2018, sebagian besar lokasi memiliki tutupan karang keras hidup lebih dari 35% yang berwarna hijau, dan hanya 1 lokasi yang memiliki tutupan karang keras hidup kurang dari 20% yang berwarna merah, yaitu di barat Jopanggar. Tutupan karang keras yang berkurang bisa jadi disebabkan karena adanya pengambilan ikan dengan cara merusak, seperti membuang bom dan lain sebagainya. Kerusakan terumbu karang dapat dilihat dari tutupan patahan karang di lokasi-lokasi monitoring. Pada tahun 2018, ada 3 lokasi yang memiliki tutupan patahan karang yang lebih dari 50%, yaitu di Tanjung Myurdepung, Barat Jopanggar, dan Tanjung Warsumbin. Ini adalah tren biomasa ikan yang memiliki nilai ekonomis penting. Untuk ikan ekonomis penting, hanya 1 lokasi saja yang memiliki biomasa ikan lebih dari 500 kg per hektar, yaitu di lokasi Pulau Rong. Jika dilihat secara spasial, perubahan biomasa kelompok ikan ekonomis penting mengalami perubahan sejak tahun 2011, 2016, dan 2018. Grafik ini adalah tren biomasa kelompok ikan herbivora atau ikan yang memakan alga atau lumut yang menempel di karang
seperti ikan samandar, kakatua, dan kulit pasir. Pada tahun 2018, hanya satu lokasi yang memiliki biomasa ikan herbivore lebih dari 500 kg per hektar, yaitu di Tridakna Reef. Peta ini menggambarkan perubahan biomasa kelompok ikan herbivora secara spasial sejak tahun 2011. Dan ini peta biomasa ikan herbivore tahun 2016 serta peta biomasa ikan herbivore tahun 2018. Hasil monitoring kesehatan karang pada tahun 2018 menunjukkan bahwa secara umum terumbu karang masih dalam kategori sehat, meningkat dari tahun 2011 hingga 2018. Namun di beberapa lokasi mengalami tekanan akibat aktivitas manusia, seperti melakukan penangkapan ikan dengan bom. Hal ini disimpulkan dari temuan bekas bom baru di beberapa lokasi, seperti di bagian utara Pulau Angromeos dan Kepulauan Auri. Selain itu, ditemukan juga adanya alat tangkap seperti jaring dan nelon pancing yang tertinggal di karang. Selain itu juga ditemukan adanya kompetisi alga, spong dan karang, serta pertumbuhan karang dan hidroid yang berlebihan. Adanya predasi karang yang berasal dari bintang laut berduri atau akanthus terpelanci dan karang drupella. Selain itu juga ditemukan penyakit karang seperti black band dan white band, walaupun masih dalam jumlah dan presentasi yang kecil atau kurang dari 1%. Jika dibandingkan dengan kawasan konservasi di Raja Ampat, biomasa ikan di Teluk Pondama relatif rendah. Hasil monitoring tahun 2018 jika dibandingkan dengan monitoring tahun sebelumnya menunjukkan kelompok ikan ekonomis penting cenderung mengalami penurunan, sedangkan kelompok ikan herbivore mengalami peningkatan. Selama monitoring kesehatan karang di tahun 2018, ditemukan ikan hiu di beberapa lokasi monitoring, yaitu Pulau Yop, Pulau Roswar, Tanjung Mangguar, Angromeos, dan depan Kampung Siren. Ditemukan juga schooling ikan, kelompok ikan kakatua, ikan kulit pasir dan ikan kakap, serta ikan lalosi di sekitar Angromeos, serta schooling ikan bubara di Tanjung Warsumbin. Selama monitoring kesehatan karang di Teluk Pondama tahun 2018, ditemukan juga penangkapan penyu yang dilakukan oleh masyarakat. Dari data hasil monitoring kesehatan karang ini, ada 4 saran yang perlu ditindaklanjuti, yaitu yang pertama, perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan penyadartahuan masyarakat, terutama mengenai biota yang dilindungi dan fungsi serta manfaat Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Yang kedua, perlu meningkatkan patroli pengawasan rutin gabungan antara Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih, aparat kepolisian dan Pemda serta masyarakat. Yang ketiga, mengaktifkan kembali kegiatan monitoring pola pemanfaatan sumber daya secara rutin yang dapat menunjukkan kehadiran pengelola Taman Nasional dan pemerintah daerah di lapangan. Dan yang keempat, melakukan studi dan monitoring terkait adanya penyakit karang, pertumbuhan alga, dan pengaruh sedimentasi terhadap kondisi terumbu karang. Demikian kondisi terumbu karang serta kondisi ikan di Taman Nasional Teluk Cendrawasih di wilayah Kabupaten Teluk Pondama. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam monitoring terumbu karang sejak tahun 2012, 2016 hingga tahun 2018. Ini merupakan saran citasi kondisi terumbu karang dan komunitas ikan di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, wilayah Kabupaten Teluk Pondama. Jika Bapak Ibu memiliki saran dan pertanyaan terkait kondisi terumbu karang dan komunitas ikan di wilayah Kabupaten Teluk Pondama tahun 2011 hingga 2018, Bapak Ibu dapat menghubungi kami di kontak ini atau dapat mengunjungi alamat kami di sini. Sekian dan terima kasih.